Terus apa? Perempuan selalu salah kok. Jadi perempuan selalu benar. Sekarang selalu Dengan salah. kamera tok yang buri ke aku salah terus. Itu wanita itu selalu nerimo opo eneke ngono lho. Lah Saiki ya kudu karena- ono opo eneke. Loh ya karena itu tadi cowok sendiri yang membentuk mental cewek kayak gitu kan? Katanya membentuk mental cewek. Loh, iya. Ya maksud- udah jangan menyalahkan kalau begitu. Sayang itu tuh udah naluri dia, tapi zaman sekarang pasti cowok lebih milih kayak cari cewek yang kerja juga gitu-gitu. Loh, iya kan emang menunjang. Ya kan? Ya kan emang menunjang. Kan biar hidup bersama. Udah zaman dulu nggak ada kayak gituan, Mas. Kalau kayak dulu itu wanita itu selalu nerimo opo eneke ngono lho. Saiki Lah ya kudu karena- ono opo eneke. Loh ya karena itu tadi cowok sendiri yang membentuk mental cewek kayak gitu kan? Katanya membentuk mental cewek. Loh, iya. Ya maksud- udah jangan menyalahkan kalau begitu. Oke, kali ini akan aku aja yang buka dah. Oke, balik lagi di channel Relung Hati. Saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati. Oke, teman-teman. Awal udah amarah gitu ya. Iyalah. Oke, teman-teman semua ya. Ini adalah Sevina yang asli. Jadi tolong kalau dia polos dan kalem itu Enggak. itu fake banget. Enggak, Itu justru fake banget. kebalik. Maaf ya, kebalik. Yang ini yang palsu. Emang ya? Terbawa amarah. Oh, kamu selalu palsu. Yang ini kan aku bilang. Kamu selalu bikin gini. Yang ini aku bilang yang ini. Kamu nggak transparan gitu. Tuh kan nggak enak kalau digayain gitu. Emang kan? Emang kan? Coba biasanya kayak gitu deh aku. Oke, aku sekarang hari ini mau balas dendam. Oh, aku udah bener-bener siap ini. Oh, kita hari ini mau tukeran, aku jadi cowok, Mas Febian jadi cewek. Enggak dong. Enggak dong. Ya terus balas dendam kayak gitu? Enggak. Ya emang gimana rasanya kalau misalkan ditanya sampai kayak gitu loh, ya kan? Oke. Tema kali ini apa? Tema kali ini adalah Tuh kan lupa. bukan lupa, aku lebih bingung kita mau bahas yang mana jadinya. Karena dari tadi kita bahasnya banyak gitu loh. Enggak ya itu tadi. Ya itu tadi yang kamu marah-marah tadi. Oh, kenapa cowok? Kok kenapa harus cowok? Ya udah kenapa cewek? Tuh kan guys, cewek selalu benar itu cuma ada di segmen aku yang pertama kali muncul itu toh. Enggak ada kayak Sebenarnya gitu. tuh kayak gini guys. Apa? Sebenarnya tuh kayak gini, cewek tuh selalu salah. Apalagi di sini. Enggak, karena cewek cuma di sini kamu toh gitu. Ya makanya disalah-salahin. Enggak, kamu ngerasa aja salah. Sebenarnya enggak salah. Piu. Coba dinilai deh. Menurut kalian mereka nyalain aku atau emang aku aja yang perasa? Iya, kamu aja baperan. Kan katanya gimmick, baper. Mesti sering gimmick tapi baper. Oh, Mas Febian suka gimmick. Enggak. Bener. Kembali ke topik itu, kembali ke topik. Ayo kembali ke topik. Yuk. Jadi Temanya topiknya apa? yang mana jadinya? Jadinya Ya yang tadi yang kita bahas di belakang layar. mana? Yang kenapa cowok itu zaman sekarang susah komitmen. Oke, betul sekali. Jadi kali ini kita bahas kenapa cowok itu susah banget untuk berkomitmen padahal ceweknya sudah siap dan lain sebagainya gitu. Iya, dan Maksudmu? itu di zaman sekarang aja gitu kan. Emang kayak gitu emang, Chef? Karena cowokmu emang kayak gitu. Nino. Loh, kamu bahasnya cowok loh. Iya sih. Nah, berarti cowokmu selama ini kayak gitu. Emang ya? Udah jujur aja nggak apa-apa. No comment. Nah, terus pembahasanmu dari mana kalau kamu nggak ada pengalaman kayak gitu? Aku nggak ada pengalaman. Sebenarnya gini dulu sih Mas. Itu kan sebenarnya kan kayak gitu kan hampir nanti berakhirnya komitmen itu sebenarnya ujungnya ke pacaran dulu kan. Iya nggak? Sebelum pacaran kan pendekatan gitu kan. Ya, pendekatan. Nah, gimana caranya kita bisa tahu cowok itu tuh nggak mau komitmen? Emang patokannya berapa lama? Menurut Mas Febian deh, PDKT itu butuh berapa lama waktunya? Kalau menurutku nggak perlu butuh lama-lama ya. Kalau misalkan udah kenal, udah kelihatan klik ya udah jalanin aja. Kenapa harus Range-nya PDKT? berapa lama? Nggak perlu lama-lama udah. Ya nggak perlu lama-lama tuh dalam artian berapa? Nah, nanti kalau kira-kira? aku bilang setahun menurutmu lama, kalau aku bilang sebulan menurutmu lama juga. ya, Kalau menurutmu lama itu seberapa coba? Tak kembaliin. 3 bulan. 3 bulan? 2 bulan, 3 Itu lama? 2 bulan, 3 bulan tuh udah lama sih. Udah lama. Iya. Paling cepat 2 minggu. 2 minggu. Ya udah anggap aja itu 2 minggu. Hmm. Iya, 2 minggu. Iya. Iya. Terus
Ya berarti kan gini deh. Aku tuh punya temen. Dia tuh sekarang udah pacaran 2 tahun. Dia PDKT-nya tuh cuma 2 minggu. Selama PDKT tuh dia tuh udah ngode si cowoknya terus, kapan kita jadian, kita ini apa gitu, kamu nggak mau nembak aku gitu, kayak gitu. Ini kisahmu sendiri kan? Bukan. Bukan guys. Kenapa sih tiap kali aku cerita temenku tuh dibilang kisah aku sendiri, pengalaman ya Mas Bimen. Kalau cerita ke temennya mesti kayak, sebenarnya aku tuh ada cerita, temenku sih yang cerita. Mesti kayak gitu biasanya kan Mas Fabian kayak gitu. Iya. Aku Iya sih emang temenku yang cerita. Kalau ini kan kisahmu sendiri. enggak. Oh iya. Oke, back to Oke. topic. Terus ya udah, terus ketika aku cerita nih gitu, aku lagi deket sama Emang ya? Ya lanjutin aja. Lanjutin aja. Kita pancing pelan-pelan kok. misalnya aku lagi cerita nih, aku lagi deket nih sama orang gitu, terus Oh, sekarang lagi deket sama orang. Siapa? kan misalnya tadi Ya berarti ada. Enggak ada. Oh, kamu bohong. misalnya Kenapa harus misalnya? back to topic. Oke. Yang tadi di-cut aja. Oh, urusan editor. Dia stay aman itu. Misalnya nih aku lagi cerita ke dia nih, aku lagi deket nih sama orang gitu. Oke. Terus dia jawab, emang udah deket berapa lama gitu. Misal aku jawab kayak 2 mingguan gitu. Deket dalam artian kayak gimana? Kan deket banyak nih. Iya. Just for friend. Nah itu Atau apa? Kamu kadang baper loh nanti dideketin enggak, dikit. aku udah ngeset boundary sih. Mana ini yang niat ngedeketin, Oke. mana yang berteman. Oke. Jadi kamu batasin di situ. Iya. Levelnya aku sampai mana? kalau udah effort, Effort menurutmu effort kayak gimana? aku kemarin sempat tanya ke orang. Oke, ya effort itu kayak gimana gitu kan? Iya, aku oke. tanya, menurut kamu apa yang kamu lakuin ketika kamu ngedeketin orang gitu? Ya. Dan apa yang kamu lakuin ketika kamu tuh deket sama dia cuma niat berteman aja gitu? Dia bilang kalau ngedeketin orang ya aku effort dong. Effortnya gimana? Effort kan kita nggak tahu ya batasan orang effort tuh gimana. Tapi menurut dia effort buat dia itu adalah ketika dia meluangkan waktu buat komunikasi. Itu aja. Terus habis itu effort waktu, effort antar jemput, effort ngajak main. Antar jemput Gojek. Enggak Iya. ada temanku juga gitu maksudnya. Oh, Ada dia antar suka jemput. ngantar jemput tapi dianggapnya cuma Gojek gitu. Ya, bisa jadi. Kasian banget. Temanku apa kisah sendiri ya? Enggak, temanku. Oh, nggak enak kan digituin? Enggak ada. Enggak Kenapa ada. kita jadi balas dendaman ya? Enggak, emang seru kayak gini. Emang aku enggak pernah jadi partner kamu selama ini. Kenapa kita malah jadi kayak Tom and Jerry? Rival. Kapan kita jadi partner? Ya kan udah. Sekarang malas aku jadi partner. Rival aja udah cukup enak. Kita bersaing sekarang. Oh ya. Bersaing untuk bisa mendapatkan suara paling banyak untuk stay di relung hati. Challenge accepted. Iya. Kayak kamu yang menang deh. Udah bosen sama aku mereka. Tapi kali ini di segmen kali ini aku benar-benar serius nih. Iya. Iya kan? Ini jadi diri aku yang sebelumnya, yang maksudnya yang benar-benar podcast gitu loh. Oke. Oke. Nah, itu tadi gimana effort itu menurutmu sejauh apa gitu? Kalau cuma antar jemput aja udah dihitung effort gitu. Bayar kali. Hah? Maksudnya bayar? Ya maksudnya ya masa jemput ya ucapan terima kasih terus habis nganter ya kita makan Iya, atau maksudku apa tuh gitu kayak. enggak, maksudku tadi tuh adalah apa sih tanda-tanda atau ciri-ciri cowok kalau ngedeketin cewek Oh iya. itu gitu loh. Makanya aku ketika ada, kalau misalnya ada orang baru nih gitu, atau orang yang gelagatnya tuh kayak udah gitu kan, sas gitu. Oke. Terus dia nawarin Mepet terus gitu ya. iya, terus dia nawarin antar jemput gitu, I prefer to say no. Kenapa emang? Ya kecuali aku emang minat ya sama dia. Oh gitu. Karena ya itu tadi aku ngerasa kayak antar jemput tuh effort gitu loh. Dan Iya, itu tuh iya. biasanya nanti ditagih gitu. Aku lo udah nanti jemput kamu gitu. Takutnya Iya. kayak gitu. Iya, Oh, berarti dia nggak ikhlas dong. Dan bukan ditagih dalam hal itu aja, tapi kayak mungkin bisa jadi si cowok itu ngerasa kalau kita udah ngebales perasaan dia gitu loh, Dengan effort itu. dengan kita nerima effort dia. Oh iya, dengan kita menerima effortnya. Oke. Iya. Kalau love language kamu itu gimana? Apa sih? Love language, Ya, love language. Itulah maksudnya. Love Maafin ya language. guys, lidah tua. Gak usah nyebut tua. Anjir. Love languageku
Acts of service, Act physical of touch. service. Contoh Aku nih. aku suka Makan disuapin gitu. kok lah. Oh enggak. Aku suka ketika dia menawarkan, aku bukan menawarkan sih, tapi tiba-tiba dia ngebantu apa yang lagi aku persulitkan. Atau misalnya, ya kalau misalnya dia nggak bisa ngebantu, at least dia ada di situ. Oke. Misalnya nih gini, aku lagi banyak kerjaan gitu, atau lagi banyak tugas gitu kan. Iya. Terus karena mungkin kita bidangnya beda atau gimana, ya udah dia nggak bisa ngebantu kan. Tapi at least dia menawarkan kayak, kamu aku temenin nggak gitu. Temenin aja. Iya, kan itu udah ngerasa enak aja kalau ada temennya. Apalagi kalau kita begadang. Oke. Begadang tuh kalau sendirian tuh ngantuk loh, cepat ngantuknya loh. Oh, bisa gitu ya. Iya. Itu aja, apalagi? Ya kan itu contoh. Contoh. Iya. Kalau misalkan contoh nih, kamu diingetin, udah makan belum sayang gitu misalkan nih. Itu perhatian basic nggak sih? Tapi dia sambil transfer atau ngasih Gojek. Gojeknya udah datang terus kamu dikirimin SS-an, udah tak transfer nih, silakan beli makan sendiri gitu. Come with me. Nggak ada cewek yang nggak mandang materi. Bukan gak mandang materi, tapi lebih ke ya udah dia seneng aja. Kalau nggak dapet ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau dapet dia seneng. Oke, Sama berarti aja itu kayak love language kamu juga ya? semua cewek nggak sih? Semua cewek suka kayak gitu. Ya iya, meskipun kita kadang feeling guilty, tapi cara kita ngebalas feeling guilty kita kan adalah dengan memperlakukan hal yang sama. Kayak misalnya nih kita habis dikirimin makan gitu. Kalau misalnya emang waktu itu kita nggak bisa balas atau kita lagi nggak ada uang, ya at least say thank you dengan Cara diupload gitu. iya, nggak harus diupload sih. Emang menurut Mas Febian apresiasi itu cuma dari upload, Enggak juga. ya kan? Kan tapi kelihatan dari situ. Di foto makanannya kemudian diupload. Terima kasih. Besok lagi ya gitu ya kan. Atau transferannya diupload gitu tapi nominalnya dihilangin karena dikit. Kalau banyak. Bangke. Kok aku tahu banget ya kayaknya. Oh, Mas Febian suka kayak gitu kalau transfer dikit ya? Enggak. Oh, Enggak pernah dikit lah. enggak bercanda kayak gitu enggak. Jadi biasanya diupload gitu kan. Terima kasih. Kamu emang pangeranku, bisa kayak gitu, ya kan? Ada loh kayak Emang gitu. ya. tapi menurutku terima kasih tuh nggak harus dari ngupload tau Mas. Iya, betul. Dengan cara kita kayak kita makasihnya dengan excited ya, nggak cuman kayak makasih ya, nggak cuman kayak gitu, tapi kayak makasih gitu ya, ih kamu perhatian banget deh, makasih ya, itu udah seneng gak sih? Gemes deh kayak gitu. Iya. Iya, kurang lebih lah, maksudnya kayak dengan cara kita excited dengan apa yang dia kasih ke kita itu loh, itu Iya, tuh betul, udah betul. bentuk menghargai kan. Iya, dengan apresiasi yang lebih gitu. Enggak Iya. datar kan. Nggak cuman Iya. kayak makasih ya, nggak cuman kayak gitu, tapi kayak makasih ya gitu. Merasa dihargai banget itu gitu. tuh menurutku udah cukup gitu loh, nggak harus yang selalu diupload gitu loh. Ya kan? Karena emang gitu dan dipakai kalau barang misalkan. Iya, kalau barang dipakai, kalau makanan ya dimakan dengan kayak, aku suka banget sama makanan ini. Iya, gitu kan. betul. Itu udah apresiasi yang cukup kan. Betul. Iya. Jadi nggak harus diupload kan semuanya. Enggak harus diupload. Apalagi nih love language. Susah. Love language. Ya, cewek itu apa aja sih sebenarnya? Love Selain language itu aja. kan ada 5 atau 4 ya. Apa tuh? Quality time, Yep. acts of service, Oke. word of affirmation, Yep. physical touch. 4. Oh, 4. Kalau yang terakhir itu apa tadi? Physical touch. Nah, itu gimana tuh? Belian di ini gitu. Kan touch. Ya, aku kan bacanya touch. Touch itu kan sentuh kan? Iya, nggak ya. Iya kan? Operator tolong dong, ya kan? Touch kan sentuh kan, betul kan? Nah, iya. Iya, tapi kayak lebih mungkin Dibelai gitu. enggak harus dibelai, at least Dipeluk. holding hands. Oh, sekarang kamu pegang-pegangan tangan berarti. Kenapa sih selalu dipojokin? Gak enak kan kayak gitu. Coba pada saat dulu itu. Oh, dia balas dendamnya nggak habis-habis ya guys ya. Wah gila. Wah, shock loh aku. Ada ya orang sependendam ini. Enggak lah, enggak. Iya, berarti kayak gitu ya yang Iya, 4. nggak harus. Tapi emang cewek suka gitu. Jangan kata-kata belayan dong Mas. Ya kan? Itu terlalu Apa? Pikiran kamu yang kotor. bukan kotor, tapi kayak terlalu nggak pas aja didengar gitu loh. Oke, sentuhan. Kan emang touch kan sentuh. Lah ya sentuh. Kalau belah itu kan kayak gini gitu kan. Ya enggak terus-terusan dong. Itu diusap. Ya udah diusap deh.
Lah terus gimana? Ya udah intinya physical touch itu bisa aja kayak misalnya dia tipikal yang nggak bisa kalau nggak ada kalau nggak ada skinshipnya. Jadi misalnya gini nih, kita lagi makan misal. Iya, contoh. Makan terus duduknya depan-depanan kebetulan karena ya, kayak gini, karena nggak ada duduk yang di sampingnya itu nggak ada gitu kan. Nggak Biasanya ada. Kalau di samping biasanya supir. Enggak, biasanya kan kalau fine dining kan emang kursinya di setnya depan-depanan kan. Oke. Nah, biasanya juga lebih dekat lagi, ya kan? Lebih dekat lagi dong. Iya. Iya kan? Iya. Okay, ya kan tergantung mejanya kan. Iya. Ya nggak mungkin mejanya sepanjang ini. Itu tuh biasanya yang punya love language physical touch tuh kan nggak bisa nih kalau tangan sentuh-sentuhan ya kan. Mesti kakinya. Pokoknya harus ada yang bersentuhan. Oh gitu. Harus ada gitu. Kakinya juga pengaruh ya gitu ya. Iya. Dari situ dia merasa kayak gila anjir. Iya. Kalau misalnya nih lagi di mobil gitu kan, lagi di mobil. Kalau misalnya nggak pegangan tangan, pegangan kaki, ya enggak lah Mas. pasti kan kalau cowoknya nyetir nih gitu kan, itu pasti dia entah cuman megang tangannya aja, pokoknya harus ada yang dipegang. Oh gitu. Pokoknya harus ada yang skinship gitu loh. Ada yang harus menempel. Kayaknya kurang pas deh bahasanya apa ya. Skinship. Tolong berikan aku itu suatu gambaran yang jelas biar aku juga bisa menjelaskan ke penonton, ke viewer. Skinship. Oke. Oke. Udah oke. Iya, oke. Ya. Tapi kalau misalkan nih contoh dia habis lari-lari, cowoknya lari-lari terus habis itu keringetan diusap keringetnya gitu. Physical touch kan? Itu lebih acts of service sih kalau diusapin keringatnya. Oh gitu. Beda lagi ya berarti ya. Terus biasanya nih orang yang physical touch juga suka kalau dipat-pat. Maksudnya? Kalau kepalanya di gini. Oh gitu, giniin terus. Enggak juga ya. Siko ya guys ya. Psikopat ya lama-lama ini. Atau lehernya dilus-lus gini. Lama-lama dicekik gitu. Loh, kok cekik-cekik kan? Enggak deh, lanjut. Enggak, kan biasanya kan bahaya. Oh, bahaya pembunuhan. Bahaya pembunuhan. Oke. Ya gitu. Oke. Kalau Mas Febian sendiri love language-nya apa? Love lanjut. Susah ya aku itu. Semuanya. Love language lah. Oke. Physical touch. Oh. Iya. Iya itu. Iya. Itu lebih kayak ngena dari hati iya gitu kan? ya. Iya betul. Kayak lembut banget gitu kan. Ya, tahu-tahu nempel di bahu gitu kan. Sender. Ya, sender, nempel sender, gitu. Udah kayak apaan aja ditempelin. Kan biasanya kalau pesen di KFC kan nggak ini apa namanya, bukan pilih paha atau dada biasanya gitu, biasanya pilih bahu. Aku nggak tahu loh guys, aku nggak pernah tahu sumpah. Ada bahunya ayam. Udah lanjut. Sumpah aku nggak pernah tahu. Aduh. Kacamata aku sampai buram anjrot. Tapi loh kita loh kok melencengnya jauh banget. Ya enggak apa-apa physical touch kan. Enggak, betul maksudnya kan? kita tadi kan mau bahas kenapa cowok susah komitmen, kenapa jadi ke love language ya? Ya ini kan tak pikir-pikir. Enggak komitmen kan jadinya. Enggak komitmen dari awal pembahasannya. Kenapa cowok susah komitmen karena love language-nya beda. Ya, gitu. Boleh. Ya kan, boleh. act of service juga boleh. Apa? Ya, tadi yang nomor 2 act of service. Oh, love language Mas Febian yang kedua acts of service. Iya gitu. Gitu juga boleh, nggak apa-apa sih. Ya, pokoknya apa yang membuat dia itu bisa nunjukin bahwa dia itu tulus gitu loh. Bener-bener tulus. Oke, aku sekarang mau tanya dulu deh ke Mas Febian. Apa sih yang ada di pikiran cowok yang bikin cowok tuh bisa kayak tiba-tiba, oh aku harus nembak dia gitu. Oh aku harus nyatain perasaanku ke dia. Oh dia harus jadi punya aku gitu. Takut kehilangan? Berarti harus ada ancaman dulu dong kalau mau takut kehilangan. Kenapa harus ada ancaman? Kita itu bisa merasa insecure kalau bisa kehilangan dia gitu loh. Kenapa harus insecure? Enggak juga, maksudnya gini loh. Kalau misalkan aku nggak segera nembak, tahu-tahu dia dapat orang lain atau gimana, kalah dhisik lah intinya. Nah, apa yang menimbulkan rasa takut itu? Ya insecure bahwa saya dirinya nanti kalau lama-kelamaan dia jadi sadar. Ya sadar bahwasanya mana sih? Ya sadar bahwasanya oh ternyata ada yang lebih baik atau mungkin gimana gitu ya. Sebenarnya bukan lebih baik sih, tapi kayak apa namanya? Ternyata ada banyak sih. Lah iya, berarti kan ya harus ada enggak, ancaman dulu, harus ada saingannya dulu.
ya terserah lah apa itu gitu. Tapi ada loh cowok yang bilang kalau apaan sih, Gimana? kayak lo sok keren banget selalu bilang lagi dideketin ini lagi dideketin itu gitu. Oh, dianya bilang kayak gitu. Kalau aku lebih ngelihat sih bahwasanya aku orang yang nggak mudah percaya sama apa yang dikatakan orang ya. Jadi aku lebih suka bukti langsung gitu. Aku lihat kalau misalkan I know dia banyak yang ngejar gitu, at least aku malah lebih semangat sih gitu maksudnya. Gitu. Oh berarti cuman karena penasaran dong akhirnya. Kalau Enggak kayak juga, tolong jangan digaris bawahi ke sana. Tantangan buatku itu lebih apa ya? Lebih kayak suatu adrenalin tersendiri gitu loh. gitu. Dah ya. Ya kan tantangan. Kalau udah dapet kayak cuman gini doang ternyata. Ya cara enggak gitu juga ngedapetin dia dong. gitu. Oh enggak. Enggak gitu juga dong. Jangan disamakan itu. Loh enggak, aku enggak menyamakan karena aku enggak tahu pola pikir cowok gitu loh. Ya ada yang mungkin kayak gitu, ada bisa jadi karena datang itu karena penasaran, pergi karena sudah tahu kekurangan, itu ada banyak. Upsi. Tapi bukan itu poinnya gitu loh. Gitu. Oh ya, itu diminta kembali ke topik tuh, ya kan? Salah baca. 20 menit tunggu. Oke, lanjut. Malah dibaca bejir. Lanjut. Gak apa-apa kan kita benar-benar natural, biar kelihatan natural. Di situ ada orang, jadi nggak kelihatan kita cuma berdua. Kenapa gitu. sih cowok selalu suka yang natural? Ya karena Gimik doang itu mah. kata siapa? Yang natural itu lebih indah daripada yang Pasti kalian cewek-cewek juga mual denger itu. nggak ada kayak gitu. Iya lah, ntar kalau ceweknya jelek gitu kayak kumel gitu kayak Loh, dia yang nggak bisa nata diri dong kalau misalkan kayak gitu. Ya kalau Maksudnya misalkan ya dia nggak usah gitu deh, ceweknya jelek pucet gitu karena nggak make up gitu. Pasti kayak itu kamu dari kok- hati kamu. kamu kok pucet banget gitu. Kamu kayak kok Ya itu- kamu kok lesu kayak nggak kelihatan seger gitu. Ya itu karena kita perhatian bahwasanya ternyata kalau kamu belum make up itu kamu kelihatan Jelek pucet. ya gitu. Bukan jelek, pucet. Udah deh, ngaku aja mas. Gak usah Pucet. gak usah bersembunyi di balik kata pucet. Ya pucet. Kamu tahu orang pucet nggak sih? Kayak orang mau mati gitu. Ya berarti tuh ceweknya aja yang terlalu putih. Enggak juga. Terus Ya emang pucet. Ya terus dikasih apa kek, maksudnya ya make up kek atau apa gitu biar kelihatan gitu aja. Tapi kita natural aja nggak apa-apa. Kalau misalkan di rumah at least lu sama gua cuma ya bisa. iyalah kalau di rumah bejir. Ya kalaupun keluar pun kalau kita terpaksa harus natural ya kenapa enggak gitu. Tapi kan kita punya komentar nih daripada dia yang ngomong orang lain. Tapi tahu gak sih mas, Apa? natural itu malah lebih mahal. Iya dong. Iya tahu. Iya. Cuma kan, perawatan yang mahal. Sumpah. aku nggak bisa ngomong sih kalau itu. Jadi kalian cowok-cowok yang mau ya, cewek itu sekali perawatan bisa 60 juta, 100 juta loh. Tergantung. Lah kan kalau mau cantik natural. Ya kalau dari Kalau cuman perawatan yang ya udah cukup bersih biar tapi kalau dari biar orang di dia make udah up. cantik, Cantik kan mas, bukan bersih kan. ya bersih cantik. Gak ada bejir yang kayak begitu, apalagi kalau Ada. udah gede, udah ada hormon, udah bisa jerawatan itu. Ada yo. Anak-anak Malang. Daerah Malang. Pengalaman. Enggak, aku banyak. dikasih tahu. Operator kasih tahu tadi. Kan dia asli Malang. Ya kan tadi kasih tahu. Bohong banget. Aku tahu sih kalau itu bohong, itu gimmick. Loh, astaga. Jangan mancing loh. Oke, balik lagi. Kenapa tadi cowok jadi susah komitmen? Iya. Enggak juga. Kayak sebenarnya gini loh, cewek itu kayak dia udah ngerasa klop nih gitu, masih cowok udah ngerasa cocok gitu kan. Ya udah hayu Iya, gitu. tapi kenapa sih cowok tuh kayak lama gitu ngulur-ngulur gitu. Bukan ngulur-ngulur sih, tapi lebih tepatnya kita itu menyiapkan waktu atau mematangkan waktu gitu loh. Nah, kapan waktu yang matang dan siap itu? Ya kan itu pikiran cowok masing-masing. Kalau misalkan aku nih ya kan, ya kalau misalkan udah udah selesai semua, maksudnya kerjaan itu tidak ada yang terbebani dan lain sebagainya, terus kemudian kita udah bisa meluangkan waktu buat dia, nggak setengah-setengah kayak gitu ya. At least kita ada komitmen di awal nih. Kalau misalkan aku masih kayak gini, kamu mau nggak jalan sama aku, misalkan kamu mau nggak nemenin aku di saat kayak gini. Kalau enggak ya tunggu dong gitu. Ya udah nggak usah buru-buru, kan bisa gitu, kan bisa diungkapin gitu. Nggak semuanya cowok nggak bisa komitmen, enggak.
Tapi kalau misalnya gini deh, misalnya nih si cowoknya udah beneran nggak sabar nih ya kan gitu. Si cewek. misal Hmm. karena udah terlalu lama nih misal PDKT-nya Hmm. gitu. Terus dia nembak duluan gitu. Apa yang ada di pikiran cowok ketika cewek menyatakan perasaannya lebih dulu? Kalau dia serius, dia terima. Kalau dia nggak serius, dia cuma main-main, dia nggak akan terima itu semua. Di situ si cewek pasti bakal tahu kenyataannya dia itu dianggap something spesial atau hanya teman. Tapi even diterima pun tuh kayak pasti si cewek ngerasa kayak anjir gue kayak gak ada harga dirinya gak sih gitu. Ya itu kan resiko dia yang udah ngatain duluan. Harusnya dia sebelum ngomong kan juga mikir. Oh berarti menurut Mas Febian juga kalau cewek yang menyatakan perasaan duluan tuh Dia nggak mikir gitu maksudnya? Enggak, lebih kayak nggak menghargai dirinya sendiri. enggak juga. Karena dia lebih mempercepat waktu aja. Siapa tahu kan ada cowok yang malu-malu dan dia nggak tahu ombaknya dia itu lampu hijau atau lampu kuning. Iya juga. Daripada dia nanti lampu merah, ya kan? Mending nunggu aja gitu. Lah kalau lampunya kuning terus? Ya udah ditunggu aja sampai salah satunya ini. Ada loh yang kayak gitu sampai. Terus sama-sama diem sambil nungguin, sama-sama kayak dia duluan, aku nunggu dia aja dari Pasti akan ada yang jalan salah satu, pasti. Karena ada dua kemungkinan orang itu pasti mikirnya kalau aku nggak nyatain sekarang, aku bakal menyesal. Tapi kalau aku nyatain sekarang, kalaupun nggak jadi, ya udah kita bisa temenan, udah gitu. Pada suatu titik di mana waktu dia pasti memikirkan ya seperti itulah. Gitu. Dari 4 hal yang tadi kamu ulang, apa yang pertama? Apa? Yang tadi ada physical touch. Yang Oh, pertama love apa? language, physical touch, Ha-ha, acts of physical touch. service, word affirmation, Nah, quality time. Nah, dari 4 itu pasti dia ngeh lah gitu loh. Dia yang pertama pasti quality time. Mereka menyempatkan quality time gitu. Dimana yang pertama itu, kemudian act of service tadi. Terus yang ketiga apa? Word of affirmation. Apa itu? Ya mengafirmasi, mengasih kata-kata yang kamu hebat ya hari Ya ini, kasih aku sayang deh sama semangat dan kamu, lain sebagainya kayak gitu kan. Ya pada akhirnya nanti akan ada yang keempat. Dia Physical mulai touch. nah itu urutan itu udah benar dan akhirnya kembali lagi di urutan pertama, quality time, dan disitulah momen yang tepat Berarti quality time itu penting banget buat nge-build semuanya. koneksi ya. Semuanya. Kita aja kalau sama teman, kalau kita nggak pernah quality time, tahu-tahu datang minta tolong, emang lu mau? Iya sih. Emang lu mau tahu-tahu temen lu datang yang nggak pernah kumpul, nggak pernah apa, tahu ya pasti ada maunya. Ya maksudnya kita mau ya beberapa, tapi kalau misalkan ngapain sih Iya, anak-anak tapi datang? pasti kan akan mikir dulu kayak Nah kayak gitu. apaan deh tiba-tiba datang gitu kan. Kayak gitu. Quality time itu Oke, penting. berarti Makanya di adalah urutan yang pertama. Oke, berarti adalah Gitu. sebenarnya bukan cowok yang nggak mau ngasih kepastian, Mm-mm. tapi mungkin emang nggak nemu aja titik klopnya itu. Betul. Belum menemukan kliknya gitu loh. Oke. Kalau tanda kutip, jadi intuisi dari ini semua, seseorang itu bisa menyatakan suatu perasaannya kalau sudah menemukan klik dan momen yang tepat. Kadang kalau udah klik tapi momennya nggak tepat, itu akan berakhir buruk loh. Contoh ya, dia udah mau ngutarain perasaan tapi tiba-tiba dia ada musibah, nggak akan diterima dia. Iya sih. Iya kan, goblok sumpah kalau misalnya kayak gitu. Kaget loh. Kayak penuh emosi banget kayaknya. Iya dong, kayak Oke. gitu. Dan buat nemuin titik atau klik itu adalah butuh quality time. Pertama itu, kemudian tadi Iyalah yang urutan tadi ya. ya kamu yang lebih cepat ngucapinnya lah. Iya. Soalnya lu yang lebih hafal. Berarti harus ada quality time dulu baru nanti Mm-mm. gitu. Iya, alurnya kayak Baru gitu. nemu titik kliknya itu. Betul. Titik terakhir kan adalah sentuhan itu tadi. Kan kayak Sentuhan. lagunya siapa namanya? Sentuhlah dia tepat di hatinya. Nah, betul sekali. Oke. Jadi udah clear ya masalahnya ya. Clear nggak clear sih sebenarnya Mas? Clear nggak clear? Ya udah, nanti kalau misalkan ada pertanyaan biar ditanyakan aja. Bener, biar kita bahas di segmen berikutnya. Betul. Oke, Gitu. untuk segmen kali ini cukup sampai sini aja guys. Semoga podcast kali ini cukup menghibur kalian atau bermanfaat juga buat kalian. Yes. Sampai jumpa di segmen selanjutnya di podcast Relung Hati. Saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati. Thank you.